udah 30 menit berjalan ya untuk ini. Barangkali pelan-pelan aja, nanti juga kan YouTube-nya bisa dilihat kembali, barangkali kalau ada ingin kita mengulang-ulang. Jadi kita buka saja ya pertemuan kali ini terkait implementasi pembelajaran menggunakan Spada. Kita buka dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih. Narasumber hari ini adalah Bapak Murian yang selaku pemateri dari implementasi pembelajaran berbasis Spada Dikti khususnya, yang nanti juga bisa kita coba kaitkan dengan Spada Unsuria ya, yang akan juga kita gunakan pada semester ini. Nanti juga ada sesi tanya jawab. Mungkin kami beri kesempatan ke Bapak Murian untuk menyampaikan materi implementasi pembelajaran menggunakan Spada. Kurang lebih 1 jam ya Pak Murian ya. Nanti sisanya mudah-mudahan ya nggak ada 30 menit Pak. Mudah-mudahan cepat, jadi bisa lebih ke tanya jawabnya yang lebih untuk memperdalam lagi. Kami persilakan Pak Murian waktunya. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dosen semuanya. Ini di sini saya diberi mandat ya kepada Pak Dedi atau Pak Waris 1 kemarin juga untuk memberikan pengarahan atau pelatihan terkait dengan penggunaan Spada Dikti untuk pengajaran di Kamus Merdeka. Ini sebelumnya saya berharap sih yang nampil di sini on cam semua ya. Jadi saya menyampaikannya enak gitu. Saya berharap seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan kesibukan Bapak Ibu sekalian bisa kita walaupun tidak ketemu langsung tapi ini seperti ketemu langsung nih ya, Pak Dedi yang baru nggak masalah, yang penting on cam wah enak gitu. Bu Bekti, Bu Tuti di sini ada beberapa dosen, tidak semua dosen memang ya. Ada Dr. Mardianis, terus siapa nih, Pak Saur, Pak Riyando, Pak Sultoni, Bu Yoke dan semuanya nih, Bu Tuti ya, Pak Mufti juga. Kalau tidak kita tidak lama-lama. Saya sendiri ini bukan karena Spada Dikti ini bukan saya yang develop ya, tapi dari Dikti sendiri tadi disampaikan dari ITB memang. Nah, karena kebetulan kemarin saya ikut juga sosialisasi dari Dikti, sedikit banyaknya nanti kita coba share ya ke Bapak Ibu sekalian. Yang mudah-mudahan ada juga tadi Pak Tata juga ikut juga, nanti mudah-mudahan bisa sharing juga di sini. Sebenarnya fokusnya semua kita sharing lah, bukan hanya ke saya sendiri, nanti fokusnya ke nanti semua rekan-rekan dosen yang memang saya belum nanti menyampaikannya kurang ya, nanti ada tambahan mungkin dari Pak Tata atau Pak Dedi atau dari dosen yang lain. Oke, saya coba share screen ya Pak Dedi ya. Saya share screen. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi disampaikan di awal memang tadi Pak Waris 1 juga menyampaikan ya, yang sudah bergabung itu memang di sini ada untuk pengajaran ada Spada Unsuria, kemudian ada Spada Indonesia dan Spada Dikti. Ya. Untuk pengajaran internal kita ya yang sudah ada yang di Unsuria kita menggunakan Spada Unsuria, ya, Spada Unsuria. Jadi ada juga dosen-dosen yang nanya bagaimana pengajaran kalau untuk pengajaran di internal kita menggunakan Spada Unsuria, ya, alamatnya ini Spada Unsuria. Kemudian juga ada Spada Kemdikbud. Spada Kemdikbud itu isinya lumayan banyak, ya lumayan banyak. Ada angkat Spada Indonesia, ada Spada Indonesia Bud, ada sebenarnya di sini ya, ada Spada Indonesia. Spada sama LM sebenarnya sama ya. Kalau LMS kan Learning Management System. Kalau Spada berarti sistem pembelajaran daring bahasa Indonesianya. Ada beberapa aplikasi yang memang dari Spada Kemdikbud. Salah satunya juga Spada Indonesia. Kalau saya klik Spada Indonesia, saya klik seperti ini. Nah, LMS-nya atau tampilan dashboard-nya hampir mirip kan dengan Spada Unsurnya. Ini sama. Ya, tapi kita tidak bahas ini. Cuman biar ada memang kita tahu ada beberapa Spada. Nah, yang nanti kita gunakan untuk tadi Kamus Merdeka Belajar Pak Dedi ya, itu menggunakan satu lagi Spada Dikti. Ya, di sini Spada Dikti. Kalau saya ini sudah login ya. Ya, Spada Dikti yang URL-nya spadadikti.id. Yang kebetulan saya sudah login. Nah,
Jadi kalau misal ada dari Bapak Ibu sekalian yang belum bisa login, kita langsung aja misalnya, atau saya paparkan dulu Pak ya, nanti kalau misalnya ada yang pertanyaan belum bisa login, nanti bisa belakang Pak ya. Ya Pak Dedi ya. Nah ini kalau kita sudah login, ini Spada Dikti seperti ini, kita tidak, tadi ya saya tidak membahas yang Spada unsurnya sama Spada Kemdikbud, tapi langsung ke Spada Dikti. Nanti kita untuk pemakaiannya menggunakan Spada Dikti. Nah di sini kalau saya lihat cukup mudah ya, cukup mudah. Ada beberapa memang modul ya. Di sini ada modul My Course-nya. Jadi mata kuliah nanti yang kita ajarkan, klik nanti akan muncul semua ya di sini ya. Kemudian ada bentuk Vicon, kalau misalnya ini Vicon itu informasi dari konferensi dari Spada Dikti. Jadi kalau misalnya ini otomatis di sini ada Tautan Lokakarya Spada Dikti PMMDN wilayah Jawa Timur. Ini kita bisa langsung gabung. Saat ini masih berlangsung nih berarti. Gitu. Kemudian ada assessment di sini. Kalau kita sudah proses belajar mengajar, nanti otomatis per harinya biasanya apakah ada tugas atau enggak di sini akan muncul otomatis ya. Jadi di sini mata kuliahnya apa, kemudian judul atau misal pertemuan keberapa nih, title-nya, statusnya apa, aktif atau enggak, namun dimulai dari kapan, di hari kapan, ini di sini ada listnya, list untuk nilai perharinya nanti. Kemudian yang kemarin yang exam ini, kemarin saya kurang kemungkinan waktu itu tidak full untuk mengikuti sosialisasi dari yang dikti itu, mungkin ini sebelum saya jelaskan karena memang belum paham banget. Tapi mudah-mudahan nanti Pak Tata bisa ikut menjelaskan. Kemudian logbook ini yaitu kegiatan atau log dari kegiatan pengajaran setiap pengajarannya. Di sini akan muncul otomatis kapan dilakukan, ya, dimulai dari kapan, kemudian di akhir sama kapan. Nah, di sini logbooknya. Kemudian ini absensi ya. Absensi kebetulan di sini saya ada 16 mahasiswa, tadi saya sampaikan tadi ya, 16 mahasiswa juga saya baru tahu ini karena baru buka 16 mahasiswa, karena di kemungkinan ini 16 mahasiswa juga saya tidak tahu dari kampus mana saja. Nah, ini saya belum buka. Intinya di sini nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat jumlah dari mahasiswa yang bergabung di mata kuliah yang diajarkan. Nah, kira-kira gitu. Oke. Kemudian di sini ada profil ya. Profil di sini kita tidak bisa edit semua ini ya, tidak bisa edit karena memang sistemnya memang yang bisa edit dari admin ya, dari admin. Kita hanya bisa mengedit, contoh misal kita mengedit atau mengupload materi. Oke, kita mulai dari My Course. Mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang ya, kita singkat saja ya. Di My Course ini atau mata kuliah yang Bapak Ibu sekalian ajarkan, otomatis nanti ada beberapa mata kuliah itu nanti akan muncul semua. Kebetulan di sini saya mengajar di mata kuliah pemrograman 1 atau HTML. Nah, di sini akan muncul. Kemarin kita sudah latihan nih di mata kuliah buat latihan di sini ini muncul. Nah, kalau ini adalah yang pemrograman 1 itu mata kuliah yang memang yang nanti yang saya ajarkan. Ya, jadi kalau terserah Bapak Ibu, kalau misal Bapak Ibu sekalian ada 2 mata kuliah yang diajarkan, otomatis nanti muncul 2 atau sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan di Spada Dikti. Nah, setelah kita masuk di dashboardnya untuk My Course-nya, kita coba saya view course ya di sini ya. Nah, ini tampilannya sangat mudah nih, bagi saya sangat mudah. Ini agak berbeda dengan yang di Spada Indonesia atau Spada Unsurya. Nah, di sini ada introduction atau pendahuluannya. Jadi mata kuliah ini kita klik. Oh ya, sebelumnya setelah masuk di sini, kalau kita hanya masuk, ini modenya mode mahasiswa nih, mode mahasiswa. Nah, jika ingin Bapak Ibu sekalian mau update atau misalnya mau upload materi, nah itu ini harus mode edit, harus diklik dulu nih. Edit mode, saya klik. Ya. Nah, baru nanti muncul nih seperti ini nih, add modul gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Misal di sini pendahuluan bisa deskripsi dari mata kuliah yang nanti diajarkan. Nah, introduction-nya saya isi dengan ini misalnya. Cara ngisinya tinggal diklik aja, diklik, otomatis di sini ada saya arahkan di sini ada edit ya, misalnya nih apakah bisa
titelnya atau misal judulnya pendahuluan atau introduction nanti bisa ditulis. Kemudian deskripsinya juga bisa ditulis di sini, deskripsi mata kuliah nanti yang Bapak Ibu sekalian ajarkan. Nah, kalau sudah ditulis semua ini untuk toolsnya, untuk tools editnya juga hampir ya mudah ya, seperti Microsoft Word ya di sini ya. Nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa, sudah paham lah di sini untuk mengatur line-nya dan seterusnya di sini ya. Kemudian bold, kemudian italic ya, itu nanti bisa diatur. Kalau sudah tinggal add nanti kalau sudah. Ini karena ini saya sudah isi ya. Kalau yang belum, kalau sudah diisi tinggal add. Nah, setelah di add nanti akan muncul di sini. Ya, di mahasiswa juga nanti terlihat seperti ini. Hanya saja mahasiswa tidak bisa ada fasilitas edit, yang ada fasilitas edit yang dosennya gitu. Kemudian di modul berikutnya di sini, kalau kebetulan saya baru upload yang satu modul atau pengajaran ya. Jadi sini saya upload, tinggal di add modul sebenarnya. Ini kan saya sudah adun. Ya, coba misalnya kalau yang belum, misal saya coba upload satu lagi, di sini ada add modul. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang ada di button yang di atas ini tadinya kan edit mode. Nah, ini kalau view mode itu berarti kalau misalnya kita sebagai mahasiswa nih nanti melihat nih kalau sudah diedit view mode. Jadi mahasiswa akan melihatnya seperti tampilannya. Nah, karena ini tadi saya sudah klik edit mode, nah makanya ada muncul button add module. Kalau yang belum ya berarti tidak akan muncul. Misalnya saya coba view mode kan. Nah, di sini tidak akan muncul. Ini tampilan yang akan yang dilihat mahasiswa. Jadi mahasiswa hanya bisa melihat aja. Nah, kalau ingin rekan-rekan dosen atau teman-teman semua mau upload materi, bisa diklik edit modul dulu. Nah, baru nanti di sini ada. Contoh misalnya saya mau upload materi yang kedua, misal add modul di sini, saya upload manual. Nah, saya klik upload manual. Nah, di sini ada title-nya, misalnya saya kasih 2. Lihat ya. Pengenalan ATM. Oke, ini untuk titelnya. Kemudian di sini ada pilihan teks. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin langsung di deskripsinya bentuknya teks, ya tadi tinggal diisi teks aja kalau sudah add, gitu ya. Kalau misalnya punya file, kayak saya mendingan file, tinggal di sini saya pilih file. Saya pilih file, kemudian di sini title-nya saya isi, misalnya pengenalan ML. Kemudian saya punya file di komputer Your Drive, di sini saya klik, nanti otomatis ke menuju ke direktori laptop kita atau PC kita. Nah, misalnya tadi ya, saya pilih filenya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tinggal add. Klik add. Nanti dia akan muncul nih otomatis di sini. Jadi nanti tampilan mahasiswa hanya seperti ini. Jadi nanti bisa melihat seperti ini mahasiswa. Nah, kan bisa juga nanti ditambahkan lagi. Misalnya ditambahkan di pertemuan yang kedua nih, misal pertemuan kedua saya, makanya saya selalu kasih penomoran 1, 2, ini maksudnya pertemuan 1, pertemuan 2, nah, seperti ini. Bisa juga di pertemuan 2 ini ada mau video call. Nah, di sini di pada dikti ada 2, bisa menggunakan, saya klik di sini. Jadi bisa menggunakan sebenarnya klik ya. Maaf. Jadi yang kelihatan ya. Nah, yang video ini berarti kalau misal Bapak Ibu sekalian punya modul berbentuk video misalnya nih. Ya, kalau bentuk video kayak kemarin juga saya sudah ada materi-materinya nih bentuk video, nanti tinggal diupload ya, diupload aja bentuknya. Tadi kalau di sini kalau saya klik bentuk video, dia maunya MP4. Nah, maunya MP4.
gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah kebetulan untuk materi kedua ini saya tidak ada videonya. Ya, banyakkan video materi yang saya buat itu sudah video praktek. Ya. Oke, nanti boleh juga nih Bapak Ibu sekalian misalnya sudah ada PPT-nya kemudian rekam sendiri juga ya tidak masalah. Berarti dikasih bentuk file video juga nggak apa-apa. Artinya tidak semua yang di menu ini tidak semua harus diisi. Tapi kalau misal ada lebih baik memang diisi. Misal saya punya PPT berarti filenya upload, punya file videonya yang terkait dengan modul kedua ini atau mata kuliah kedua ini, pertemuan kedua ini ada videonya berarti bisa diupload gitu. Kalau audio juga minta bisa diupload. Nah, kemudian misalnya nih di sini ada juga misalnya pertemuan kedua ini masih pertemuan kedua Vicon. Nah, nih Vicon itu bisa kalau saya klik di sini ya misal bentuknya pengenalan HTML. Nah, seperti ini. Nah, di sini pilih dua provider, bisa Zoom atau Google Meet. Gitu. Nah, tinggal kalau Zoom dari Bapak Ibu sekalian misal pilih Zoom, nah tinggal diklik link dari Zoom yang memang Bapak Ibu sekalian sudah dibuat kalau ingin menggunakan Zoom. Kalau misal menggunakan Google Meet sama ya. Jadi link dari Google Meet tinggal di paste di sini. Kalau sudah add. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kalau untuk cara menggunakan Zoom sama Google Meet, saya yakin Bapak Ibu sekalian karena sudah terbiasa, tidak perlu saya ini ya Pak ya. Jadi langsung kalau misalnya ada linknya langsung aja di copy paste di sini. Kalau sudah add, ya kalau sudah add aja. Kemudian di sini ada assignment ya untuk penilaian ya, penilaian. Ya di sini pertemuan kedua misalnya pertemuan kedua ditulis, kemudian nanti dimulai dari kapan, startnya kapan, ya, semua kelas atau enggak, metodenya apakah misalnya di pertemuan 2 itu ada kuis ya, misal bentuknya nanti Bapak Ibu sekalian misal poin ya, poin itu bisa 100 ya, 100 misalnya. Nah, di sini bentuk kuisnya. Bisa kalau misalnya bentuk pertanyaan langsung dari sini bisa ditulis, misal ada tugas langsung di Bapak Ibu sekalian ditulis di sini misalnya. Bisa juga kalau sudah ada punya file Bapak Ibu sekalian tinggal upload file. Nah, kalau sudah add seperti itu. Ya. Nanti jadi pertemuan 2 mahasiswa bisa melihat apa yang Bapak Ibu sekalian upload atau memberikan tugas misal assignment ada, nanti otomatis ada notifikasinya ada di pertemuan kedua. Seperti itu. Oke ya, dari sini mudah-mudahan saya buka apakah dilanjutkan atau misal ada Bapak Ibu sekalian mau ada yang ditanyakan silakan. Sampai sini dulu nih karena memang bikin pelan-pelan aja Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan. Apa mau dilanjut? Intinya ini yang paling sering dan wajib rekan-rekan dosen semua tahu ya paling yang pertama ini kewajibannya yaitu upload materinya ya seperti intinya gitu. Kemudian tugas sisanya ya sama hampir sama. Nah, kira-kira gitu Bapak Ibu. Pak Murian. Ya, silakan. Sekalian Pak yang nanya ya. Ya, iya, Pak. Nanti mungkin ini kalau mau menggunakan kan kita biasa menggunakan Zoom Meet atau Zoom ya atau Google Meet gitu kan. Nah, berarti Ya. tetap harus menggunakan Sepada, masuknya lewat Sepada tadi karena akan terrecord pertemuan-pertemuannya gitu. Maksudnya gitu ya Pak Murian ya kan. Dengan menggunakan Sepada ini kan seperti itu ya. Iya. Jadi linknya disampaikan bahwa pertemuan 3 adalah pertemuan tatap muka menggunakan Zoom misalnya. Jadi linknya tadi harus disampaikan di sini sehingga pertemuannya tercatat bahwa pertemuan kedua adalah tatap muka melalui Zoom. Itu kali yang dimaksud akan record seperti itu ya. Iya, jadi ya, itu aja Pak. Benar Pak Dedi. Ini kebetulan kan saya juga karena memang ini belum dimulai juga dan kita belum juga memulai menggunakan ini terus terang. Jadi saya juga belum bisa bicara banyak. Intinya yang saya tahu memang jadi apa yang ada di modul-modul ini tergantung nih misalnya makanya kemarin disampaikan kalau bisa Bapak Ibu sekalian setiap modul itu diberikan nomor. Misalnya ini merupakan pertemuan pertama, pertemuan kedua. Nah, nanti mahasiswa juga nanti akan pertemuan kedua modulnya ini.
Nah, kemudian apakah ada Vicon juga? Nah, di sini kan ada, nanti tinggal di klik linknya. Nah, terkait tadi nanti terrecord atau enggak, memang saya sendiri belum bisa menjawab apakah ini terrecord langsung di pada dikti atau tidak. Memang terus terang saya belum bisa menjawabnya. Tapi mudah-mudahan nanti apakah rekan-rekan dosen misal ada yang sudah paham, silakan nanti bisa ditambahkan ini Bapak Ibu ya. Tapi pertanyaan Pak Dedi tadi bagus, karena memang saya sendiri juga belum bisa menjawab secara gamblang karena saya sendiri belum melakukan ini yang di Spada Dikti gitu Pak Dedi ya. Maksudnya gitu, Pak. Bukan ya. Terima kasih. Artinya bukannya terrecord perkuliahan tatap muka tadi, tapi paling tidak linknya tadi yang menjadi record. Iya. Kalau linknya itu bisa. Jadi kalau kita tadi masukkan link tadi di sini Pak, otomatis dari segi mahasiswa melihat Pak, oh ya ternyata nanti ada notifikasi juga di mahasiswa itu nanti, oh ada pertemuan hari ini, ada Vicon-nya juga. Nah, kalau misalnya tidak diberikan itu juga, nanti mahasiswa, oh berarti hari ini tidak ada Vicon. Nah ini yang teks di sini Bapak Ibu sekalian, ini juga bisa untuk memberitahukan deskripsi pertemuan hari ini. Misalnya hari ini pertemuannya silakan ada apakah syaratnya harus baca modul yang sudah diupload, kemudian nanti ada Vicon di jam berapa, nanti dideskripsikan di sini bisa. Jadi mahasiswa juga akan bisa melihat. Nah, seperti itu. Kemudian seperti kalau misalnya video nanti juga mahasiswa juga melihat. Nah, gitu kira-kira Pak Dedi. Pak Murian. Pak Murian. Tanya dong Pak. Ya silakan. Ini Pak Dedi lagi nih. Jadi kedua. Jadi kedua. Ini kalau saya nggak salah ngelihat ini pakai Spada Dikti ya Pak Murian ya. Benar Pak. Terus pada unsurnya dikemanain Pak? Nanti kita apa input 2 kali, apa langsung demirroring? Nah. Karena saya ingat beberapa bulan lalu kita ngomongin pada unsur ya kan? Iya, benar. Iya, benar. Sudah Pak Dedi? Sudah itu aja. Oke, terima kasih Pak Dedi. Tadi kita juga saya sampaikan juga tadi di awal, mungkin Pak Dedi belum bergabung ya. Memang Spada kita ada 3 nih Pak untuk pembelajaran nih Pak. Ada Spada Unsurya ini, Spada Unsurya. Kemudian ada Spada Indonesia atau Spada Kemdikbud. Ya, ada juga Spada Dikti. Nah, yang Spada Dikti ini memang khusus untuk program Kampus Merdeka Mereka Belajar atau ya Pak Dedi ya. Nah, itu memang wajib menggunakan Spada Dikti. Nah, kalau yang Spada Unsurya untuk internal Unsurya sebenarnya Pak, itu Pak Dedi. Oke. Jadi nanti semester depan, ini kan bukan ranah ini sih, tapi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan juga nanti kita sampaikan juga bahwa semester depan ganjil itu dosen kemarin di Pak Waris 1 tuh menyampaikan wajib menggunakan Spada Unsurya, bukan lagi Google Class atau yang lain. Gitu. Gitu Pak Dedi. Jadi untuk sementara ini karena memang ini sampaikan program yang baru ini hanya beberapa, tidak semua dosen harus menggunakan ini Pak Dedi. Hanya dosen-dosen yang masuk program yang Kampus Merdeka itu. Oh, jadi kalau dia masuk Kampus Merdeka, nggak perlu ngisi mata kuliah yang bersangkutan, yang masuk ke Kampus Merdeka, tidak usah ke Spada Unsurya, langsung Spada Dikti. Atau dua-duanya nanti. Tapi gini, tadi Pak Kata juga menyampaikan, kalau misalnya nih, saya juga mengajar ini kan kebetulan saya satu mata kuliah nih, pemrograman web 1 itu ada di programnya Spada Dikti. Nah, kalau misalnya di semester ganjil ini saya ada juga mahasiswa saya itu saya gabungkan ke Spada Dikti Pak untuk cuman memang ya tadi permasalahannya itu masih manual kalau misalnya kita menilai gitu. Untuk mahasiswa kita penilaiannya itu masih manual, kita harus masukin lagi nilai di Spadanya Unsurya. Karena apa? Kemarin waktu sosialisasi yang terakhir Spada Dikti itu belum terintegrasi dengan Spada Kemdikbud atau Spada perguruan tinggi, gitu Pak. Yang sudah terintegrasi itu Spada Kemdikbud. Tapi itu di luar pengetahuan saya. Intinya seperti itu Pak Dedi. Jadi kalau misalnya nanti mahasiswa Pak Dedi atau misal Pak Dedi itu masuk mata kuliah di Spada Dikti, ya digabungkan mahasiswanya, suruh mudah-mudahan enggak sih Pak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Mesakno ngono loh. Yang mudah-mudahan nanti ini juga saya rasa di tim development dari Spada Dikti juga masih
masih berusaha keras bagaimana bisa mengambil IPI dari Spada Kemdikbud, jadi sehingga bisa terintegrasi semuanya tanpa harus manual ngisi nilai. Saya yakin masih seperti itu. Mudah-mudahan gitu Pak Dedi ya. Nah, tadi terkait dengan terkait mungkin dengan yang tadi ditanyakan yang di awal terkait dengan token. Nah, di sini kan, jadi setiap pertemuan di sini ada tokennya nih Pak. Nah, ada token di sini ya. Kalau di samping di sini ada course token, saya add kalau misalnya kemungkinan besar yang selain yang 16 tadi yang mahasiswa yang ada di sini otomatis 16 ini bisa masuk yang lain, mungkin bisa kita buat tokennya. Token ini akan berakhir akan dimulai di jam berapa gitu kan, bisa diatur, kemudian di akhir sampai jam berapa. Jadi mahasiswa tersebut di luar dari Spada Dikti, misal Spada kita nih yang di internal mau masuk, ya berarti hanya bisa berlaku token yang sudah ditentukan. Nah, kalau sudah misal di sini generate token, nah, ini karena misal nih saya klik misal di 23 Agustus kemarin ya sudah. Tadi saya klik saya lupa nih, jadi makanya ini agak ya. Kebanyakan Dedi kali ya tadi ya. Kebanyakan Dedi sih ya. Gini Pak ya, ini kan kemarin 23 ini sebenarnya tanggal 23 ini ya jam sekian sampai dengan enrollnya misalnya 24 misalnya, jamnya bisa jam kita atur lagi ya, misalnya Pak ya, atau sama-sama tanggal 23. Coba saya generate token, nah ini masih bisa nih Pak, tinggal di copy, nah di copy baru nanti di copy ke grup. Kita punya grup misalkan biasanya gitu, para dosen itu punya grup mahasiswa, nanti di share di situ paling biasa kira-kira gitu Pak Dedi ya. Mungkin kalau misalnya ada token mungkin seperti itu gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau token sih saya paham pasti butuh token untuk identifier gitu, cuma yang tadi saya tanyakan cuma apa namanya dengan sebanyaknya Spada ini gitu kan. Tambah sedikit Pak, mungkin Pak Dedi. Jadi kita ini di Spada Dikti ini khusus sebenarnya untuk program pertukaran mahasiswa tadi. Nah, kemudian kalau kewajiban kita semester ini yang dimulai bulan September itu menggunakan Spada Unsurya. Tetapi karena beberapa dosen yang menggunakan Spada yang terlibat di dalam program mahasiswa, jadi wajib menggunakan Spada Dikti karena itu bagian dari sistem yang dilakukan seperti itu. Oke. Itu kira Pak Dedi Wibowo ya. Saya berharap sih nanti saat mulai nanti bergulir semester sudah terintegrasi gitu Pak. Jadi kita nggak manual lagi gitu. Manual mengisi nilainya itu agak merepotkan memang. Merepotkan. Jadi, kerjanya tambah berdos-dos Pak. Dosen beneran gitu. Tuh Pak. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Oke, saya lanjut? Ya, boleh. Ya, Pak. Ya, lanjut aja Pak. Oke. Jadi ini sebenarnya secara garis besar, ya. Tanya dulu. Oh, silakan Pak Dr. Mardianis. Nanti kalau istilahnya nanti kita terkendala di dalam proses, kita bisa kontak siapa di Surya? Oke. Jadi kalau misalnya memang kita perlu ada kendala bantuan perdananya pasti apa namanya, saya tuh termasuk gaptek juga Pak masalahnya. Jadi kalau terkendala, kemarin aja mendaftar di di Spada yang awal itu dipandu oleh Pak Ferdi, Pak Ferdian gitu. Iya Pak Ferdian. Nah, jadi kalau di awalnya harus dipandu, saya tuh bisa kalau udah jalan dalam artian sudah masuk saya bisa ngerti, paham. Tapi menjelang masuk itu saya selalu terkendala itu. Oh iya. Nah memang sistem IT-nya nggak ngerti sama sekali. Oh. Tapi kalau udah jalanin udah bisa.
Oke. Ya, Jadi misalnya udah masuk seperti ini nih, yang punya Bapak udah ada di introduction-nya 1. Nah, lanjutannya saya udah bisa. Tapi yang pertama sampai ke introduction itu pusingnya nggak ketulungan. oh. Oh ya, baik Pak. Jadi sudah Pak Mardianis. Oke, terima kasih Pak Mardianis. Ini pertanyaan juga memang banyak juga rekan-rekan dosen juga yang seperti itu. Tidak hanya memang Pak Mardianis, ya mungkin ada banyak ya. Apalagi terkait dengan bahkan tidak usah yang dikti yang pada unsurya sendiri yang sudah pernah disosialisasikan juga tetap aja ada yang nanya. Tapi itu itu memang perlu dinikmati Pak ya. Apalagi khusus orang IT-nya memang perlu bersabar dan menikmati sekali gitu. Oke, jadi terkait siapa yang nanti kalau misal kita bermasalah atau misalnya kesulitan ingin minta bantuan, kebetulan di sini kan untuk program pertukaran mahasiswa nanti bisa dari PIC-nya dari Pak Dedi tadi ya, Pak Dedi Setiadi. Bisa juga nanti kalau misal kesulitan juga nanti mudah-mudahan saya bisa bantu gitu Pak Mardianis. Oh, terima kasih Pak. Gitu ya Pak. Nah terkait mungkin solusi saya agak ada mungkin solusi bagaimana kalau sudah masuk enak kita sudah lihat. Nah pertamanya bagaimana? Nah kalau bisa sih kalau sudah masuk misalnya di browser Bapak browsernya apa nih, kebetulan di sini saya browsernya pakai Google Chrome. Nah tinggal sebenarnya gampang ditaruh di bookmarks aja. Jadi kalau pakai Google Chrome di sini kan misalnya yang aktif di link ini Pak ya di tab yang sepada dikti. Saya tinggal diklik ini Pak kalau di Google Chrome. Klik yang tanda 3 ini, saya klik, ya kemudian saya pilih bookmark yang di ini, kemudian tinggal di bookmark di tab. Kalau bookmark saya udah selalu itu Pak. Oh iya, paling seperti itu Pak. Caranya paling seperti itu Pak. Praktis untuk masuk. Jadi kebetulan ini bookmark saya lagi tutup karena memang ada beberapa yang memang harus saya. Hampir semua pakai bookmark Pak. Ya. Lebih praktis. Paling seperti itu Pak Mardianis ya. Jadi itu orang IT di kantor nunjukin pakai bookmark aja. Gitu. Udah jadi, setiap yang krusial yang setiap hari saya masuk saya pakai bookmark gitu. Iya, paling mungkin seperti itu. Dari saya juga mungkin seperti itu. Jadi tinggal nanti langsung ke loginnya. Nah, kita masuk sudah masuk itu Pak. Itu Pak Mardianis ya. Oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau tidak ada, sambil saya lanjutkan. Untuk pertemuan 2, 3 dan seterusnya hampir sama ya, Bapak Ibu sekalian ya, hampir sama, tinggal diulang-ulang saja. Makanya di sini juga saya tampilkan 2, nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau Vicon dari Kemdikbud kita tidak buat Vicon sendiri karena di sini juga tidak ada kan, untuk tidak ada bentuk kita mau bikin seminar atau apa. Emang ini informasi dari diktinya aja. Jadi kebetulan di sini ada 1, berarti masih berlangsung kemungkinan. Kemudian ini assessment. Nah, assessment itu ya list tugas-tugas atau kuis-kuis yang Bapak Ibu sekalian per harinya itu misal ada kuis, otomatis nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, kebetulan karena memang ini kita belum ada sama sekali, jadi saya juga belum bisa mempresentasikan seperti apa nanti tampilannya gitu. Intinya tadi yang di assessment yang di setiap perharinya itu kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada kuis atau misalnya tugas, otomatis nanti akan muncul di sini, terrecord di sini gitu. Nah tadi yang ESAM ini saya belum begitu paham, nanti mudah-mudahan dibantu sama Pak Tata kalau misal ada atau rekan-rekan dosen lain, karena di sini terus terang saya belum paham karena kemarin mungkin terlewat dengan ikut sosialisasi, tapi ya banyak kesibukan juga, jadi mohon maaf. Ini mungkin mudah-mudahan rekan-rekan dosen lain bisa ikut sharing juga. Kalau logbook itu kegiatan sehari-harinya, dan ini presensi harian dari ini presensi saya klik ya, presensi hariannya. Ini karena memang presensi belum ada ya, kosong di sini ya Pak. Kira-kira gitu. Jadi ini secara garis besar yang paling banyak kegiatannya ada di My Course tadi. Ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Oke. Stop sharing. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sharing sedikit banyaknya bisa membantu Bapak Ibu sekalian.
Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Dedi. Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Murian. Mungkin kalau masih boleh bertanya-bertanya gitu Pak Murian? Oh, boleh. Kita diskusi Pak. Boleh, Pak Murian, mohon sharing. Bisa ya, sharing Pak silakan Murian. Pak Tata, silakan Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen sekalian. Pertama kali saya akan share Pak Murian ya, share screen supaya bisa yang tadi Pak Murian bilang ada kita diskusi ya, aja. Silakan Pak. Silakan. Wah, ini. Udah ya, udah masuk ya Pak Murian? Sudah Pak. Oke Bapak Ibu sekalian, saya akan sharing saja nih. Kebetulan saya masuk di daftar mengajar jaringan komputer. Nah ini beberapa kali saya ikut pelatihan sebenarnya yang ada di Pradikti. Nah ini tampilan yang ada beberapa memang hampir semua sudah saya isi sebetulnya untuk modulnya. Nah ini kalau kita belum ini yang tampilan mahasiswa menu baca ya sebetulnya kita belum bisa edit. Nah kalau ingin melihat edit itu kita lihat di sini. Ini garis besar saya ya Bapak Ibu sekalian. Nah yang pertama ini ada perbedaan sedikit yang cara penyajiannya ini cari saja. Jadi modul 1 itu pertama instruksi dulu. Instruksi itu maksudnya bisa seputar pengertian jaringan mata kuliah kita yang diajarkan, terus referensinya apa, terus di sini bisa kita upload ya. Terus misalnya modul kalau ada bisa beberapa di awal ya, di awal instruksi sini. Baru masuk ke modul 1. Ini penyajian saya. Nah, kebetulan saya dicoba pakai sub di sini, bisa di add sub di sini. Jadi pas pertemuan itu bisa pakai sub. Nah, di sini ada misalnya PowerPoint-nya, terus Pikon juga tadi Pak Murian udah terangkan, saya sudah coba diisi di sini. Ini ada beberapa materinya, terus nah ini untuk penugasan assignment sini. Misalnya ini saya buat ini. Nah, assignment ini nanti muncul di sini assignment sini. Jadi pas begitu saya sudah di pertemuan saya ada assignment di sini. Jadi munculnya di sini. Ya. Ya kembali ke secara teknis saya tidak akan bagaimana cara uploadnya, mungkin sama sebetulnya. Ini sama simple ya. Kita edit ini. Ini jangan lupa kita edit ya, supaya kita terbuka semuanya. Oke. Di sini tadi yang belum itu kalau nggak salah di sini sebetulnya sub quiz ya. Kayak tadi di sini Pak Murian kan ada di exam ya di sini. Ya, nah, ini sebetulnya ada sub di sini quiz. Quiz itu bisa untuk UTS atau UAS ya. Atau penugasan lah. Ini ada quiz. Nah, di sini bisa pakai saya coba choice ya. Di sini ada. Sebenarnya ada bank datanya juga sebetulnya bisa kita lihat di sini. Ini ada beberapa sebenarnya tutorial yang video yang memang bisa diakses di YouTube-nya langsung ya Bapak Ibu waktu di pelatihan. Jadi kalau misalnya kita tinggal browsing di YouTube ya ada waktu itu ya live streamingnya. Nah ini bisa dari sini. Nah ini akan muncul tadi yang Pak Murian lewat di sini ada exam. Nah ini kebetulan saya udah ada quiz 1 dan 2 pertemuan 1 dan 2. Nah di sini kalau kita buka, nah di sini ada seksinya sub soalnya misalnya. Ini multiple choice karena ada di beberapa sampai 10. Nah ini bisa pengisiannya sebenarnya bisa melalui template. Jadi ada kalau kita unduh template-nya di sini download di sini. Jadi kita bisa buka sini. Nah ini kita buka dulu. Ini hanya share aja, jadi hanya Berarti yang exam itu berarti khusus kuis Pak Tata ya? Iya kuis. Kuis ada sebenarnya banyak ini. Di sini ada di template-nya itu. Ada tipe true and false, jadi betul atau salah di sini kan. Bisa juga misalnya di sini ada, pertanyaan yang simpel sebetulnya sederhana ya. Jadi ada beberapa pertanyaan tapi yang singkat gitu. Terus ada juga multiple choice di sini. Ada berupa di sini ya, esai. Nah ini yang esai yang simpel saya rasa itu. Nah ini sebetulnya kalau misalnya kita pakai multiple choice di sini,
kita hanya ini nomor oke, nggak masalah, multiple choice jangan di-delete. Nah, ini yang di-delete aja. Maksudnya diisi ininya apa namanya? Ini pertanyaannya. Isi pertanyaan. Nah, di sini jawabannya. Nah, isi aja jawabannya, di sini jawaban, diganti aja sama jawaban-jawabannya. Yang betulnya kasih poin 1. Nah, gitu. Ini simple. Nah, apabila ingin menambah lagi, tinggal kita copy dari sini, misalnya. Pertanyaan kedua kita ganti aja, misalnya pertama 2 di sini, tadi 1 terus 2, dirubah ya misalnya 2 di sini. Nanti tinggal upload aja sesuai filenya. Ini simpel sekali sebetulnya. Tinggal upload dari sini, di info yang tadi di upload. Nah, ini mana ininya langsung di upload aja. Nanti muncul di sini. Tapi hati-hati jangan sampai salah ngisi di apa namanya di template-nya itu sendiri. Nah, ini masalah tadi pasang di sini. Ya, jadi saya coba-coba nih baru 2 sebetulnya. Apa namanya bisa banyak lah, itu tergantung kepentingan sebenarnya kebutuhan. Apakah mau tes, mau UAS. Nah, ini assignment juga. Cuma memang cara penyajian saya itu supaya mempermudah mahasiswa apa namanya tadi pakai sub ya, pakai sub di ini, pakai sub di sininya, di permaterinya supaya mempermudah aja ya. Jadi fungsi daripada yang kanan sini sebetulnya mempermudah mahasiswa. Apakah ada misalnya ada tugas nggak deh? Kalau ngeliat dari materi kan terlalu banyak ya, mesti dilihat-lihat lagi. Berarti ditambah subnya ya, Pak? Ya. Nah, kalau mahasiswa kalau ingin melihat tugas secara cepat, maksudnya dia tugas apa aja yang di penugasan, nggak usah lihat di materi dia. Ya. Tinggal dilihat dari sininya aja. Exam atau assignment dia apakah sudah terlihat tuh. Nah, untuk yang terakhir nih presentasi, nah, tadi terkait dengan record mahasiswa tadi, sebetulnya kita absensi itu, misalnya absensi pertemuan 1 ingin mengukurnya dari apa? Nah, ini sebetulnya bisa dari misalnya kita apakah dia baca modul pertemuan atau enggak misalnya. Ini saya kata mahasiswa ada coba-coba mungkin bisa jadi. Nah ini kita bisa di sini print modul atau join diskusi atau asal jadi tergantung tolak ukur absensi pertemuan 1 itu kita mau dihitung dari mana gitu. Iya. Itu dari sini. Nah, ini yang saya tangkap kemarin itu dan saya coba dikutak-atik gitu. Ini juga belum. Saya rasa itu apa namanya? Sharing cepat lah gitu. Supaya ada gambaran aja. Mantap. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Tata. Demikian Bapak Ibu semuanya. Ini juga kemarin mungkin saya terlewat ya. Mudah-mudahan nanti saya juga sudah paham nih, saudara. Nanti mudah-mudahan saya buatkan atau kami buatkan nanti coba tutorial singkatnya lebih pelan-pelan, jadi biar nanti buat Bapak Ibu sekalian bisa pelajari. Atau ini juga nanti kan pasti saya upload di YouTube, nanti saya share juga nanti lewat Pak Dedi, mungkin seperti itu. Oke, tadi yang saya terima kasih Pak Tata sebelumnya nih, bagus banget ini Pak. Ya, terima kasih. Makanya alhamdulillah kita di sini sesi sharing ya. Yang terlewat tadi bagaimana cara registernya gitu. Mungkin Pak Dedi gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, jadi betul, saya coba share sekali lagi. Ya, saya kelupaan tadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bisa dari register atau login langsung dari Spada Indonesia berarti sudah. Kalau kemarin terakhir kita belum bisa, makanya dianjurkan dari tim dari Dikti itu kalau belum bisa login atau masuk ke Spada Dikti, Bapak Ibu sekalian bisa yang pertama register sebagai dosen di sini. Atau misalnya coba intinya sama nih, password sama usernya itu sama seperti masuk di Spada Indonesia. Tapi kalau belum punya atau misal kalau lupa bisa forgot password. Ya, kebetulan kalau di Spada Dikti itu menggunakan email pribadi, tapi kalau di Spada Indonesia saya menggunakan email yang sama di Spada Unsurya atau pada internal Unsurya. Tapi kalau di Spada Dikti menggunakan emailnya email pribadi. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang belum register, bisa nanti register sebagai dosen di sini, saya diklik. Nah. Oke, di sini memasukkan NIDN-nya. Nah, ini juga berintegrasi atau integrasi dengan Forlab Dikti. Kalau belum punya NIDN tidak bisa mengajar di sini. Otomatis tentunya kan Bapak Ibu sekalian sudah punya NIDN, mungkin di sini otomatis nanti masukkan NIDN nih. Karena
Coba saya masukkan NIDN saya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau sudah NIDN bisa otomatis ini nih ada kelanjutannya lagi. Di sini kampusnya apa? Dirgantara misal. Kalau dari unsurnya ya, pilih di sini unsurnya. Nah, kebetulan karena ini saya sudah register, ini saya pilih unsurnya nggak bisa. Nah, gitu ya. Jadi ini tadi search kampus, kemudian nama, ya. Di sini emailnya, boleh email pribadi, tapi disarankan memang emailnya sesuai dengan pada unsuria ya. Kebetulan saya itu waktu itu registernya langsung ke email pribadi tidak masalah. Artinya tidak bermasalah antara email pribadi atau email kampus. Nomor handphone, kemudian di sini password, confirm password, kemudian register. Nanti notifikasinya sesuai di email yang dimasukkan di sini, Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk notifikasi bahwa ini benar email yang dituju, nanti otomatis masuk ke email, tinggal klik aja. Nah, kalau sudah klik, nanti passwordnya otomatis ada di situ, tinggal masuk ke Spada. Nah, kalau sudah, nanti tadi di sini, ya, tinggal register. Kalau sudah, berarti register di. Kalau lebih enaknya klik spadadikti.id. Ya, nanti ada menu login di atas. Kalau sudah register saya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi register gampang, tinggal ini klik ada di sini ada masuk. Ya sudah, jadi tinggal masukkan tadi yang sesuai dengan tadi saat register. Masukkan email sama password. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian, untuk cara registernya. Oke, terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Pak Dedi, Pak. Atau misalnya ada beberapa rekan-rekan dosen yang mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ini yang bertanya karena mungkin ada sebagian yang sudah familiar, yang sebagian lagi masih abu-abu gitu kan, karena belum menggunakan. Tapi kalau sudah menggunakan ya secara realnya mungkin terbiasa gitu ya. Karena kalau masih bayangan ya memang harus masuk dulu ke Spada Dikti seperti itu. Kalau yang sudah menggunakan kan kayak Pak Tata tadi menjelaskan lancar gitu karena beliau sudah menggunakan gitu kan. Kalau yang belum mungkin masih klik-klik, coba-coba, perlu bimbingan ya. Nah, sekarang mungkin bisa bertanya apa kendala yang utama yang ingin ditanyakan, silakan. Pak Dedi, mohon maaf, izin saya lagi satu kali lagi yang penjelasan barusan Pak Murian saya tambahin. Boleh Pak Dedi biar dosen ini. Bentar, ya, silakan sambil nunggu pertanyaan dari yang lain. Sambil nunggu pertanyaan. Jadi sebetulnya kan di kampus Merdeka ini sudah ada semuanya akun daripada kampus Merdeka ya. Maksudnya pertama kali kita daftar itu kan pasti semuanya masuk ke kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Sudah pasti Bapak Ibu sekalian yang sudah terdaftar di KMB, Kampus Pertukaran Mahasiswa Belajar, pasti mempunyai akun ini. Sebetulnya kita bisa masuk login ke sini, langsung ada di bawah itu login Spada. Jadi tidak usah lagi masuk password di situ, kita pasti otomatis diklik itu langsung masuk ke Spada Dikti. Gitu. Ini berarti sudah terintegrasi nih Pak kemarin Pak. Terintegrasi. Jadi kemarin pas saat pelatihan itu memang ada kendala. Memang di waktu integrasinya masih error waktu pelatihan kemarin, jadi disiasatin untuk daftar manual, maksudnya di sini. Nah sekarang Bapak Ibu dosen yang memang sudah terdaftar di kampus Merdeka tidak usah lagi daftar repot-repot daftar, langsung aja dari sini. Maksudnya itu ini lebih simpel saya rasa. Iya benar. Terima kasih Pak. Ini hanya share saja. Oke, terima kasih Pak Tata. Saya enggak nyoba dari situ. Ternyata tadi saya sampaikan di awal, tapi tidak langsung saya praktekkan. Tapi sekarang berarti sudah bisa Pak ya. Jadi bisa langsung Bapak Ibu sekalian kalau sudah ada akunnya atau bisa login di kampus Merdeka, itu bisa langsung login dari situ. Otomatis nanti tidak perlu register lagi di Spada Dikti. Kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian. Tadi ada pertanyaan nih Pak Dedi, mungkin dari Pak. Dari mana Pak? Pak Yosep ya. Silakan. Pak Rasiman ya Pak ya. Pak Rasiman. Oke, di sini bagaimana dengan dosen yang tidak punya NIDN gitu Pak Dedi? Oh, nggak bisa Pak. Iya.
karena syaratnya memang masuk ini kan harus tadi registernya udah terdaftar bahwa harus memilih NIDN kan. Jadi mohon maaf memang itu aturannya harus menjadi dosen mendapat nomor registrasi NIDN. Karena kalau yang tidak punya NIDN juga tidak akan tercatat Bapak Ibu mengajar beberapa puluh SKS pun tidak akan terekod di Dikti ya. Walaupun tidak menggunakan SPADA, misalnya tatap muka di kelas, kalau nggak ada NIDN, tidak akan terekod dan tidak menjadi nilai tambah ya, gitu, untuk pengalaman mengajar dan sebagainya, karena tidak terekod sebagai pengajarannya di Forlab Dikti ya, di PD Dikti Pangkalan Data, jadi tidak terekod. Itu harus. Kemudian saya lanjutkan mungkin Pak Murian. Tadi ya jadi begini, ada yang dosen yang dipilih oleh mahasiswa dalam program pertukaran ini sebenarnya hanya yang dengan yang tercatat di kampus Merdeka itu hanya ada 6 ya, ada 6. Tapi yang sisanya itu yang lebihnya itu ada saya share sedikit ya, mungkin ya. Silakan Pak. Itu. Nah, ini kelihatan ya? Iya Pak, sudah Pak. Ya, jadi yang pertama adalah hukum transportasi udara Pak Dr. Madanis ini ya, kebetulan tadi sudah hadir. Nah, ini ada 10 peserta ya, yang mungkin ada bertambah, saya belum tahu yang terakhir update-nya. Pokoknya dia memang statusnya berjalan karena lebih dari 5 orang. Kemudian program 1 Pak Murian ini di sini waktu itu masih 11 Pak. Ya. Kemudian ada pemrograman 2, Pak Happy ada 8, jaringan kompor Pak Tata ada 7, sistem transportasi penerbangan Pak Mufti ada 11, kemudian kinematika dan dinamatika teknik Pak Sindu ada 9, kemudian yang sisanya ini yang hanya 1, 2 ini ke bawah adalah mata kuliah yang sebenarnya mahasiswa inbound atau mahasiswa yang sebenarnya dia datang kemari luring gitu. Nah, luring itu kalau yang di atas tadi yang lebih dari 5 ini mereka mitra, jadi dia dari kuliahnya daring dari awal, memang skema daring, dia mengambil dari kampusnya daring ya. Kalau yang hanya 1 ini berarti memang dia mahasiswa yang luring, yang sebenarnya karena kondisi pandemi dia saat ini didaringkan dulu ya, online dulu karena pandemi belum berakhir. Nah, jadi dia daring. Sebenarnya dia itu harus datang ke kampus kita dan ikut di kelas kita gitu. Jadi cuma ada 1, 2 ini seperti ini. Nah, ini yang dilemanya bahwa tapi karena kita sudah komit menggunakan SPADA, maka dia ikut di SPADA seperti itu. Jadi yang perlu diantisipasi yang ada 6 orang ini yang memang sudah terpilih ya, kelasnya udah dibuka di aplikasi itu. Yang sisanya ini yang 1 orang atau 2 orang ini adalah mahasiswa luring ya, yang sebenarnya harus hadir. Itu Pak Murian. Oke. Ditambah dengan modul Nusantara ya, Nusantara itu pasti ada 6 ya, ada 7 orang yang ngambil. Oke, saya sambil ini ya, tadi ada pertanyaan dari rekan dosen. Jadi saya sampaikan di sini lagi. Jadi yang tadi yang menggunakan SPADA Dikti itu memang yang ada mata kuliahnya itu ada di program Dikti terkait program pertukaran mahasiswa. Nah, kalau misalnya mata kuliah lain bagaimana? Ya bisa mengajar tapi menggunakan SPADA-nya unsur ya. Jadi kalau internal ini, jadi tidak semua dosen itu mengajar di program pertukaran mahasiswa yang di program dari Dikti. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang jadwal biasa, yang internal itu bisa mengajar di internal, tapi menggunakan nanti SPADA unsuria. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang di program Dikti ini memang ada beberapa mata kuliah dari dosen unsuria yang ada di program pertukaran mahasiswa yang program Dikti. Jadi tidak semua mata kuliah itu ada di sini semua. Jadi tadi ada juga
dosen yang tanya, jadi seperti itu. Jadi yang tidak masuk ke mata kuliah yang ada di pertukaran mahasiswa ini, dia masih tetap mengajar di internal, di Unsuria. Kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi menggunakan spadanya pada Unsuria. Seperti itu. Terima kasih, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Pak Didi, Pak. Nanti mungkin Pak Murian izin bahwa tadi saya juga dapat undangan. Ya, tadi dapat undangan rapat dosen ya di FTI kami. Nah, di situ ada sesi itu ya Pak Murian ya, ada sesi sosialisasi juga ya menggunakan Spada Unsuria kalau nggak salah. Nah, jadi memang untuk Spada Unsuria mungkin akan ada lagi sesi-sesi workshop menggunakan Spada Unsurnya ya. Tapi kalau yang ini diundang di share di grup memang sebagai pemanasan ya, barangkali karena tampilan hampir sama, bagi yang ingin mengikuti kan diberi kesempatan selain dosen-dosen yang ikut program pertukaran mahasiswa. Untuk dengan Spada Unsuria akan ada lagi workshop lanjutan sehingga nanti perkuliahan kita di semester ganjil menggunakan Spada Unsuria. Kami persilakan mungkin Pak Warek yang tadi kami sudah tadi dipaparkan materi dari Pak Murian, Pak, materi tentang Spada Dikti, namun juga banyak dosen yang hadir yang tidak terlibat di dalam program pertukaran mahasiswa karena ingin antusiasnya. Mungkin nanti jika ada workshop juga tentang terkait Spada Unsuria. Silakan Pak, mungkin ada yang ingin sampaikan. Terima kasih. Mungkin saya sedikit gambaran ya, memberikan gambaran. Mudah-mudahan tadi udah disampaikan ya, karena saya nggak bisa ngikutin, harus ada Pak Warek 3, kemudian ada juga mahasiswa datang kemari. Jadi gini, proses pembelajaran PMMDN, pertukaran pelajar merdeka dalam negeri, ya PMMDN, itu kegiatannya kan seperti kuliah biasa lah, seperti kuliah biasa, namun mahasiswa dari luar bergabunglah ke kelas itu, gitu. Jadi bergabung di kelas reguler. Nanti mungkin ada kelas lain. Nah, kelas lain itulah yang tadi disampaikan harus menggunakan Spada Unsuria, di mana Spada Unsuria sudah link up dengan Spada Indonesia. Tetapi untuk PMMDN itu Spadanya Spada Dikti, gitu kan ya Pak ya. Jadi nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat COVID sudah dinyatakan tidak ada, maka mahasiswa mereka akan datang kemari ke Unsuria. Nah, kalau datang ke Unsuria otomatis kita akan menampung, kita akan atur lagi kira-kira mereka tinggal di rumahnya siapa, gitu kan. Nah, yang kedua juga modul Nusantara. Nah, modul Nusantara ini juga kita mainkan dua bentuk nanti. Apakah nanti melalui LMS Dikti? Saya juga belum tahu ini ya, untuk modul Nusantara nanti teknisnya, atau nanti menunggu mereka datang kemari, karena harus melihat keadaan yang sebenarnya gitu. Jadi itu kira-kira gambaran. Cuman sekarang, waktu yang lalu saya sama Pak Murian sudah coba mengikuti bagaimana cara mengoperasionalkan LMS Dikti ya. Cuman belum lancar saya. Kalau Pak Murian mungkin sudah lancar ya. Saya belum tahu tadi apakah sudah mulai praktek Pak? Belum ya? Sudah Pak. Yang tadi sosialisasi ini aja Pak, ditunjukkan aja. Nanti kalau misal memang nanti ada dari rekan-rekan dosen, Bapak Ibu sekalian mau bertanya, bisa nanti langsung ke Pak Dedi atau misal saya, kira-kira gitu Pak nanti. Dan ini nanti kan diupload di YouTube, nanti bisa Bapak Ibu sekalian juga nanti bisa mengulang lagi kira-kira. Tadi juga Pak Tata juga sharing juga Pak terkait yang lebih komplitnya, beliau sudah sampai ada kuisnya juga. Nah, cuman memang kita butuh memang per modul-modul gitu Pak Tata mungkin ya, biar lebih mudah dipahami. Kita kan sesinya waktunya juga sangat mepet. Jadi nanti mudah-mudahan nanti ada rekan-rekan dosen juga share terkait yang lain yang lebih detail gitu Pak. Nanti. Ya. Jadi ini gini Pak, sebentar ya. Jadi ini gini, perkuliahan kan
jadwalnya ini Pak Agus belum memberikan kepada saya untuk agenda kalender akademiknya ya. Tapi kalau kalender akademik nggak berubah, itu seperti tahun kemarin, itu berarti kan 7 September nih kita mulai. Nah, nanti pada saat pelaksanaan kita akan ada upacara penerimaan mahasiswa peserta PMMDN. Itu akan ada upacara. Saya sudah laporkan kepada rektor, teknisnya seperti kegiatan Permata Sakti. Jadi secara visual, secara online. Secara online. Upacara secara online. Nanti Bu Endah saya berharap bisa memberikan panduan yang pernah dilakukan yang lalu. Tata urutnya, tata upacaranya juga ada semuanya. Setelah itu baru masuk kita perkuliahan. Nah, di sini yang penting waktunya kan tinggal 2 minggu nih. Tinggal 2 minggu adalah persiapan para dosen, mempersiapkan diri bagaimana mengajar gitu. Itu yang penting. Nah, saya minta tolong kepada Pak Murian, Pak Tata, mohon berkenan untuk bisa memberikan tutorial secara individual kalau seandainya seperti saya belum bisa melakukan operasional secara penuh, ya tutorial pribadi gitu ya. Saya kira bisa Pak ya? Ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan waktunya supaya ada cepat terus. aja. Saya kira itu aja ya Pak ya, tambahan. Ya, terima kasih Pak Marik. Jadi memang tutorial secara intens itu, terutama 6 orang dosen yang terpilih mata kuliahnya aktif, itu tadi kebetulan Pak Mardhanis juga sudah minta dibantu karena memang beliau terpilih mata kuliahnya di Prodi Hukum itu. Kemudian untuk modul Nusantara juga Bu Yoke hadir di sini, dilakukan secara daring, di mana setiap pertemuannya dilaksanakan bisa secara tatap muka Bu Yoke ya untuk modul Nusantara. Tetapi yang berbicara di dalam pertemuan itu adalah narasumber dari luar. Sebagian ada kegiatan-kegiatan lainnya yang jelas juga akan menggunakan Spada Dikti untuk modul Nusantara. Yang perlu ditekankan bahwa memang betul persiapan 2 minggu ini dosen-dosen diharapkan sudah secara lengkap menyiapkan modul-modul pertemuan, karena modul-modul itu akan di-upload di dalam Spada ini. Di samping setiap modulnya itu juga kalau ada exam atau quiz, yaitu juga perlu kita pahami bagaimana cara mengisi exam tadi atau quiz tadi setiap pertemuan, kalau memang ada setiap pertemuan perlu ada tes. Itu. Sedikit Kemudian Pak Dedi, ya, silakan, Pak. Mumpung saya masih ingat ya, tolong diingatkan kepada para kaprodi, ya, ini kan saya lihat di SIA, mata kuliah yang diajarkan oleh dosen, itu belum keluar. Jadi daftar mata kuliah yang diajarkan oleh dosen, itu belum keluar di SIA. Nah, oleh karena itu, tolong diingatkan kepada para kaprodi untuk mata kuliah khususnya yang PMMDN, ada beberapa mata kuliah ini ya, itu supaya dimunculkan dulu di dalam daftar mata kuliah yang akan diajarkan oleh dosen, sehingga para dosen PMMDN ini sudah bisa mengupload materi. Begitu Pak Murian ya? Gini Pak, paling tidak saya tambahkan, terkait yang mata kuliah muncul di SIA itu biasanya otomatis kalau perpindahan TA dari ganap ke ganjil, karena sekarang kan masih digenap Pak. Ganjil itu nanti awal September sudah mulai, itu otomatis nanti muncul Pak. Nah sebenarnya prodi itu kan sudah dari sesuai dengan itu KRS yang sudah di mahasiswa itu otomatis sudah mereka di prodi-prodi sudah mata kuliah sudah isi. Nanti otomatis akan muncul saat TA yang genap itu gitu. Bergulir gitu Pak. Berarti kita akan mengisi modulnya menunggu mata kuliah itu keluar ya, yang dia akan diinput oleh para kaprodi ya? Iya Pak, seperti itu. Oh ya. Terus apakah CAP Unsurya nomor 65
ini sudah diterima oleh para dosen pengampu mata kuliah PMMDN. Karena ini diperlukan bagi para dosen untuk menambah KUM. Kalau belum, bisa ditanyakan ke Pak Dedi untuk dicek ke sekretariat supaya bisa didistribusikan. Izin Pak Waris 3, Pak Waris 1 menambahkan terkait tadi mata kuliah sudah muncul di aplikasi dosen Pak, yang untuk ganjil yang udah. itu Oke. sudah muncul, tinggal diisi Baik. saja. Baik, terima kasih. Ya. Jadi para dosen sudah bisa mengisi materi pembelajaran, Pak ya? Sudah Pak, sudah bisa. Termasuk SAP-nya ya? Ya sudah semua sudah baik. muncul. Ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan ini, demikian yang pertemuan pada kali ini. Barangkali tadi juga kita beri kesempatan. Ya sudah. Maaf, barangkali waktunya juga sudah cukup ya. Tadi tidak ada lagi pertanyaan ya. Bu Yulisa barangkali enggak yang hadir di sini. Iya Bu Yulisa nih, dulu aja nih Bu Yulisa nih. Kalau saya tunggu-tunggu. Iya. Jadi kami masih menunggu sebenarnya tadi rupanya belum ada lagi. Jadi mungkin dicukupkan saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga menambah wawasan kita dan memperlancar kita menggunakan Spada, khususnya Spada Dikti, dan nanti juga akan berlanjut ke Spada Unsurya yang secara rutin akan kita gunakan, yang sudah terkoneksi dengan Spada Indonesia. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Dan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Murian, terima kasih Pak Dedi, Pak. Bu Yoga semuanya. Bu Yoga nih cantik banget nih hari ini nih. Bu Yulisa juga cantik banget nih. Pak izin live ya Pak. Dia doang kayak Iya, Pak. dibilang cantik. Ya. Oke, sama-sama. Ya izin live ya Pak. Makasih Pak.